semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Balik lagi ya di channel ini, channel yang fokus membahas tentang matematika. Oke, kali ini yang akan kita bahas itu adalah materi kelas 8 ya. Jadi stay buat lihat materi di persamaan garis lurus ya, melanjutkan dari video yang sebelumnya. Nah, jangan lupa buat like, subscribe, dan juga komen supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video lain tentang matematika yang bisa membantu kalian untuk lebih memahami dalam mempelajari matematika. Oke, baik, kita simak videonya sekarang. Halo anak-anak, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah materi menentukan persamaan garis lurus. Siap ya, kita simak videonya baik-baik. Jika ada sesuatu yang penting untuk dicatat, bisa kalian tuliskan atau catatkan di buku matematika kalian masing-masing. Baik, untuk ini melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya ya. Kalau pertemuan sebelumnya itu kan kita mengenal persamaan garis lurus, kemudian kita menentukan dari kemiringan garis lurus tersebut ya, atau menentukan nilai gradiennya. Nah, untuk yang sekarang itu kita akan mencari persamaan garis lurusnya ya. Jadi yang akan kita pelajari hari ini itu adalah bagaimana membentuk persamaan garis lurus tersebut. Nah, untuk menentukan persamaan garis itu dibedakan menjadi beberapa soal ya, atau beberapa permasalahan. Yang pertama itu persamaan garis lurus yang melalui titik X1, Y1 kemudian mempunyai gradien M. Nah, jadi kasus yang pertama atau permasalahan pertama itu apabila garis tersebut melalui sebuah titik dan memiliki sebuah gradien. Nah, bagaimana menentukan persamaan garis lurus tersebut? Persamaan garis yang melalui titik A, B dengan gradien M ya. Garis Y sama dengan MX plus C melalui titik A, B atau X1, Y1. Hari ini berarti titik tersebut itu memenuhi persamaan dari Y sama dengan MX plus C. Maka untuk menentukan persamaan garisnya itu Y min B sama dengan MX dikurangi A. Nah, B dan A itu adalah titik X, Y-nya. A itu berarti X1, Y itu sama dengan B-nya ya. Nah, kemudian kita ke contoh. Contoh soal misalkan tentukan persamaan garis yang melalui titik 5,8 dengan gradien 5. Nah, ini itu nanti dijadikan A dan B-nya ya. Ini A dan ini adalah B-nya. Ya, A, B, kemudian gradien itu nanti M-nya. Ya. Nah, kita masukkan saja ke rumus persamaan garis lurus. Y min B sama dengan M dikali X min A. Nah, B-nya ini itu adalah titik ini, kemudian A-nya itu adalah titik yang di depan. Ya. Berarti Y dikurangi 8 sama dengan M. M itu gradien, yaitu 5. 5 dikali X dikurangi A. A-nya itu titik yang berada di depan, yaitu 5. Ya.
Sehingga Y dikurangi 8. Nah, yang ini kita jabarkan. Jabarkan satu persatu. 5 kali X, 5X. 5 dikali negatif 5 sama dengan negatif 25. Nah, 8 ini kita pindahkan ruas. Sehingga Y-nya sendirian. Y sama dengan 5X dikurangi 25. Nah, 8 karena pindah ruas menjadi positif. Sehingga hasilnya Y sama dengan 5X tetap. Nah, ini negatif 25 ditambah 8 berapa? Hutang 25 dibayar 8 sehingga tersisa negatif 17. Nah, jadi persamaan garis yang melalui titik 5,8 dengan gradien 5 adalah Y sama dengan 5X dikurang 17. Jadi, persamaannya adalah Y sama dengan 5X dikurangi 17. Oke, sampai sini mudah dipahami ya. Oke, mungkin jika ini menurut kalian penting bisa disalin sehingga nanti tidak lupa. Atau nanti kalau misalkan ingin melihat lagi ya silakan putar video ini lagi ya agar lebih paham. Oke, lanjut ya. Kemudian ke persoalan yang kedua, yaitu menentukan persamaan garis lurus jika melalui 2 titik. Ya. Nah, kalau tadi kan 1 titik dan mempunyai gradien. Nah, kalau yang ini itu menentukan persamaan garis lurus yang melalui 2 titik. Ya, oke. Melalui 2 titik. Nah, seperti apa rumusnya? Rumus persamaan garis yang melalui 2 titik adalah Y min Y1 ya, per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurangi X1. Oke? Diingat baik-baik ya, jika melalui 1 titik itu yang seperti tadi, Y min B sama dengan M dikali X min A. Lah kalau yang melalui 2 titik itu melibatkan Y2 dan Y1 serta X2 dan X1. Yaitu rumusnya ini, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurangi X1. Kita lanjut ke contoh soal aja biar lebih paham ya. Saya memiliki sebuah permasalahan ya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik. Nah, ini ada X1-nya. Kemudian ini Y1. Ini X2-nya dan ini adalah Y2-nya. Ya. Kita masukkan ke rumus untuk menentukan persamaan garis yang melalui 2 titik tersebut. Tadi apa? Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Oke. Kita masukkan satu persatu pelan-pelan. Y dikurangi Y1. Y1-nya 5. Ya. Per Y2. Y2-nya adalah 0. Dikurangi 5 ya. Y1-nya kan 5. X dikurangi X1. X1-nya 0 per
X2 dikurangi X1. X2-nya itu adalah negatif 6. Negatif 6 dikurangi X1-nya 0. Y dikurangi 5 berapa? Tetap Y min 5. 0 dikurangi 5, negatif 5. X dikurangi 0, tetap X. Negatif 6 kurangi 0, negatif 6. Nah, setelah sampai sini, kita lakukan perkalian silang. Negatif 6 dikali yang sebelah sini ya, Y min 5. Kemudian yang sebelahnya disilang juga, yaitu min 5. Maaf. Min 5 dikali X. Ya. Lah, kita jabarkan satu persatu. Negatif 6 kali Y. Negatif 6 Y. Negatif 6 kali negatif 5. Negatif kali negatif positif. 6 kali 5, 30. Sama dengan negatif 5 dikali X. Negatif 5X. Nah, setelah seperti ini, kita rubah persamaannya agar menjadi Y sama dengan. Tapi kalau misalkan di pilihan gandanya itu nanti persamaan seperti ini sudah ada ya, ya sudah tinggal pilih itu saja. Namun jika belum ada, itu bisa kita rubah menyesuaikan pilihan ganda yang ada ya. Namun jika isai seperti ini sudah betul. Nah, ini merubahnya seperti ini. Kita Y-nya tetap di sini ya. Kemudian 30-nya ini pindah ruas. Negatif 5X. Nah, pindah ruas tadinya positif, ke sebelah sini menjadi negatif 30. Nah, agar Y-nya ini tidak ada negatifnya, berarti semua suku kita bagi negatif 6. Sehingga negatif 5 per negatif 6 kan sama dengan positif ya, 5 per 6 X. Negatif 30 dibagi negatif 6 adalah positif 5. Nah, jadi persamaannya adalah Y sama dengan persamaannya Y sama dengan 5 per 6X ditambah 5. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Ini tadi kan melalui satu titik dan memiliki gradien. Kemudian persamaan garis yang melalui 2 titik. Nah, permasalahan selanjutnya adalah apabila sebuah persamaan garis lurus itu melalui sebuah titik dan sejajar dengan garis lain. Nah, sejajar dengan garis lain. Kalau sejajar itu kan seperti yang kalian lihat ya, ini ada 2 buah garis yang sejajar. Berjajar. Nah, dikatakan sejajar ini apabila kemiringannya ini kan sama, ya. Miringnya itu sama sehingga ketika diperpanjang sampai sejauh apapun, maka garis itu akan tetap sejajar. Nah, makanya untuk garis yang saling sejajar seperti ini, itu kemiringannya dipastikan sama, ya. Kemiringan itu kan gradien atau M ya simbolnya. Jadi gradiennya itu sama antara gradien garis yang pertama dengan gradien garis yang kedua. Ya.
Yang harus diingat-ingat itu kemiringannya sama. Gradiennya berarti sama antara garis yang pertama dengan garis yang kedua. Nah, untuk menentukan persamaannya, itu masih kita gunakan rumus ini ya. Rumus umum bentuk yang ini. Mencari persamaan garis yaitu Y min B ya. Ini kan bisa juga tadi kan. Y min B atau Y1 sama saja. M X dikurangi A. Nah, M ini itu adalah garis yang kedua. Nah, tetapi kalau sejajar, garis keduanya itu adalah sama besar. Ya, M1 sama dengan M2. Oke, kita ke contoh soal biar lebih afdol. Ya, tentukan persamaan garis yang melalui titik. Ya, ini titiknya negatif 4,0 dan sejajar dengan garis. Nah, karena bentuk garisnya itu yang diketahui belum ke Y sama dengan MX plus C ya, ini kan X masih jajaran sama Y ya, masih berjajar dengan Y ya, masih satu apa ya istilahnya, masih di sebelah kiri semua gitu ya. Jadi perlu kita rubah persamaan tersebut agar menjadi Y sama dengan, sehingga kita bisa menentukan gradien garis tersebut. 2x plus 3y sama dengan 1. Lah, ini kita rubah menjadi Y sama dengan. Ini pindah ruas dari yang tadinya positif menjadi negatif 2x plus 1. Karena ini ada angka 3-nya, berarti Y sama dengan masing-masing dibagi 3 semua. 1/3. Nah, yang dinamakan gradien itu adalah angka yang berada di depan X. Ya, jadi gradiennya sama dengan gradien 2 karena sejajar, yaitu negatif 2/3. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan, rumus persamaannya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y dikurangi Y1-nya, kita lihat di titik yang diketahui, yaitu yang di belakang, berarti 0. Y dikurangi 0 sama dengan M. Nah, nih gradiennya. Negatif 2/3 X dikurangi, nah ini X1, yaitu negatif 4. Ya. Oke, kita jabarkan satu persatu pelan-pelan. Y dikurangi 0. Ini kita jabarkan satu persatu. Negatif 2/3 kali X sama dengan negatif 2/3 X. Ya, ini kan hitungnya positif ya, positif 4. 4 kali 2, 8 per 3. Nah, ini nolnya kita pindah ruas ke sebelah sini. Ya, Y sama dengan negatif 2/3 X dikurangi 8/3 dikurangi 0 ya kan? Ditambah ya, ini kan tadi di sini kan dikurangi, pindah ruas jadi ditambah. Nah, ditambah 0 ini kan tetap. Jadi hasil persamaannya adalah negatif 2/3 X dikurang 8/3. Ini adalah hasil persamaan
garis yang melalui titik negatif 4,0 dan juga sejajar dengan garis ini. Ya. Oke, kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Yaitu persamaan garis lurus yang melalui titik X1, Y1 dan tegak lurus. Tadi kan sejajar. Nah, kalau sekarang itu tegak lurus. Yang dimaksud tegak lurus itu dua garis tersebut berpotongan kemudian membentuk sudut 90 derajat. Nah, untuk gradiennya, gradien garis yang pertama dengan garis yang kedua itu apabila dikalikan akan menghasilkan negatif 1. Ya. Jadi gradien dari garis yang pertama dan kedua ini akan selalu berkebalikan. Nah, untuk menentukan persamaannya tetap seperti yang tadi, Y min Y1 sama dengan MX dikurangi X1. Kita ke contoh soal. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,5, ini X1 dan Y1-nya ya. X1 dan Y1-nya, dan tegak lurus dengan garis ini. Nah, kita rubah lagi nih, ini biar jadi Y sama dengan ya. Dua X ditambah Y ditambah 5 sama dengan 0. Kita biarkan Y-nya ini sendirian. Pindah ruas jadi negatif. Kemudian yang ini juga pindah ruas ya. Yang tidak pindah berarti hanya Y. Ini pindah juga jadi negatif. Nah, jadi persamaannya ini sehingga kita tahu gradien satunya adalah min 2. M1 sama dengan negatif 2. Lah M2 ini itu kebalikannya atau bisa kita cari dengan M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1-nya itu negatif 2, M2-nya itu yang kita cari, nah di sini negatif 1. Sehingga untuk mendapatkan M2 itu berarti ini negatif 1 dibagi negatif 2. Negatif dibagi negatif itu positif. 1/2. Ini gradien keduanya yang akan kita pakai untuk menentukan persamaan garis. Kita masukkan ke rumusnya. Y min Y1. Ini tetap ya. Sampai kapanpun rumusnya akan seperti ini terus. M dikali X dikurangi X1. Ini kalau sudah hafal rumus ini ya mudah. Y dikurangi Y1. Y1-nya ini 5. Sama dengan M. M-nya itu ya tadi yang dicari. M kedua yaitu 1/2 dikali X dikurangi X1. X1-nya itu ini yang di soal ya, yaitu 2. Nah, kita jabarkan pelan-pelan satu persatu. Y dikurangi 5 sama dengan setengah kali X itu adalah setengah X. Setengah kali min 2, setengah kali 2 berapa? 1 ya, berarti negatif 1. Kemudian pindah ruas ini yang di Y. Biar Y itu selalu sendirian, senengnya nggak seneng ditemani. Ya, yaitu lebih suka menjomblo daripada punya pacar. Setengah X dikurang 1, lah ini 5-nya ini pindah, nemenin 1. Nggak suka dia nemenin Y. Karena pindah ruas, tandanya berubah jadi positif, tadinya kan negatif, pindah ruas jadi positif, positif 5. Sehingga persamaannya kita peroleh setengah X
utang 1, bayar 5. Sisa ya, sisa 4. Nah ini, jadi persamaannya adalah Y sama dengan setengah X ditambah 4. Nah, gini ya. Baik, sampai sini saya harap kalian bisa memahami dari keempat problem tadi ya, keempat masalah tadi. Yang pertama itu menentukan persamaan garis lurus ketika melalui satu titik dan memiliki gradien. Kemudian permasalahan kedua yaitu menentukan persamaan garis yang melalui dua titik. Nah, kemudian kasus yang ketiga itu tadi menentukan persamaan garis yang melalui sebuah titik dan sejajar dengan garis lain. Nah, permasalahan yang keempat itu menentukan persamaan garis yang melalui sebuah titik dan tegak lurus dengan garis. Nah, keempat itu sebenarnya bentuk dari untuk menentukan persamaan garis itu kan sama ini ya. Kecuali tadi yang menentukan dua titik. Yang menentukan dua titik itu melibatkan Y2 dan Y1. Oke, untuk lebih memahami lagi apa yang sudah kita pelajari, alangkah baiknya kita latihan soal ya. Nah, latihan soal ini kalian kerjakan dengan baik-baik. Ini akan membantu kalian untuk lebih mengerti dan memahami bagaimana untuk menentukan persamaan garis. Nah, apabila nanti kok ada lupa, bisa diulang lagi nontonnya dari awal ya. Oke, ini latihan soalnya ada 4 yang benar berikan. Ini melalui dua titik, melalui satu titik dan bergradien, melalui satu titik dan sejajar, dan yang terakhir melalui satu titik dan tegak lurus. Semuanya sudah Bu Norma jelaskan ya. Apabila ada pertanyaan yang perlu untuk dijelaskan lebih lanjut, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Nanti saya usahakan untuk selalu cek kolom komentarnya dan balas pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Nah, oke, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga komen biar Bu Normalia ini lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten terkait matematika ya. Oke, selamat mempelajari latihannya. Bu Normalia akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.